Selamat malam yang penuh kebaikan, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melakukan serangkaian latihan untuk meningkatkan penglihatan. Akan ada dua jenis latihan, satu untuk rabun dekat dan satu untuk rabun jauh. Jadi, bagi mereka yang singkatnya, kita akan membahas apa yang harus dilakukan dalam kedua kasus tersebut dan kita akan melakukan dua rangkaian latihan. Untuk memotivasi kalian, saya akan menceritakan kisah saya sendiri. Karena contoh positif, saya rasa juga akan berdampak positif pada kalian dan memotivasi kalian untuk berlatih dan berolahraga. Saat sekolah, penglihatan saya sangat baik dan sempurna. Namun di akhir masa sekolah, karena saya suka membaca buku, mungkin juga karena saya membacanya dengan posisi yang salah. Saya sangat suka membaca sambil berbaring seperti ini. Kalian tahu sendiri. Berbaring di atas bantal, meletakkan kepala, mengambil buku, dan membaca. Sayangnya, saya tidak membaca sesuai program sekolah. Saya suka membaca novel detektif dan membaca banyak setiap hari. Mungkin tidak satu buku penuh, tapi sebagian besar buku bisa saya baca. Karena itu, kosakata saya jadi sangat kaya, seperti yang Anda lihat. Banyak orang yang bertanya, nah sekarang jawabannya sudah didapatkan. Jadi teman-teman, mungkin karena itu keadaannya memburuk. Saya mulai menyadari bahwa penglihatan saya tidak setajam dulu, tapi tidak sampai membuat saya khawatir. Dan ketika saya sudah kuliah di tahun kedua, kalau tidak salah di Universitas Kedokteran, kami menjalani pemeriksaan kesehatan di mana seluruh angkatan kami dikumpulkan di aula olahraga. Kami diperiksa cepat oleh beberapa dokter dan di antara mereka ada dokter mata yang memeriksa ketajaman penglihatan saya dan ternyata penglihatan saya sudah cukup banyak menurun. Mungkin semua itu berkaitan dengan beban tambahan pada mata saya. Saya harus banyak membaca literatur medis ilmiah. Dan singkatnya, menurut ingatan saya, sepertinya saya melihat sesuatu dari dua baris ini. Jadi, kalau kita lihat dari atas, 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima ke 6 itu terlihat jelas. Di sini, setelah itu ada sesuatu yang tidak jelas, agak buram. Itu mulai membuat saya khawatir dan saya sadar harus bertindak. Dan saya juga menyadari dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk melihat nomor bus troli yang mendekat. Dan saya memutuskan untuk benar-benar mendalami masalah ini. Saya mulai mencoba berbagai latihan, beberapa memberikan hasil, beberapa justru membuat mata saya tegang. Dan saya menemukan pola bahwa beberapa latihan perlu sedikit disempurnakan. Oleh karena itu, saya mulai menyesuaikannya sedikit demi sedikit dengan kebutuhan saya. Saya mulai memperhatikan mana yang memberikan hasil lebih baik, mana yang kurang, dan akhirnya saya berhasil memulihkan penglihatan saya. Begitulah caranya. Terakhir kali saya melakukan pemeriksaan seperti itu, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu saat saya memperpanjang SIM. Atau beberapa waktu yang lalu juga saya sempat menjalani pemeriksaan. Dan pada dasarnya mereka bilang baca baris ini dan baris itu bukan yang paling bawah tapi baris ketiga dari bawah. Saya membacanya, saya bilang masih ada dua baris lagi di bawahnya. Dokter mata itu terkejut dan bertanya, "Kamu juga bisa lihat dua baris itu?" Saya jawab, "Tentu." Saya membacakan setiap huruf dengan jelas dan lantang hingga dia terkejut. Dia bilang, "Itu berarti penglihatanmu bahkan lebih baik dari satu." Dia berkata, "Ingat itu." Saya jawab, "Saya paham, ini karena latihan saya." Lalu dia tertarik. Jadi intinya kamu bisa meningkatkan penglihatanmu lebih baik lagi, supaya bisa lebih dari satu. Bayangkan ternyata ada juga penglihatan seperti itu, jadi ada standar yang harus kamu lihat, misalnya baris paling bawah. Jika kamu mundur lebih jauh, kamu tetap bisa melihat, tapi itu belum tentu lebih baik dari satu. Tidak ada salahnya mengembangkan jika mau, namun bagi kebanyakan orang cukup jika penglihatan mendekati satu. Itu satu arah, yaitu supaya kita bisa melihat dengan baik ke kejauhan, dan yang kedua, supaya kita bisa melihat dengan baik dari dekat.
Apa itu rabun dekat karena usia? Kita dapat melihat jauh dengan baik, tapi sulit melihat dekat. Kita sudah perlu kacamata untuk membaca. Saya akan tunjukkan cara mengatasinya. Jadi, teman-teman, kita tidak hanya mengatasi, tapi juga memperbaikinya. Jika Anda sudah mengalaminya, lakukan agar bisa membaca lagi tanpa kacamata. Jika Anda memang ingin, jika Anda sudah terbiasa dengan kacamata, silakan matikan saja, jangan ganggu kami lagi. Kita, para pecinta gaya hidup sehat dan penglihatan tajam, akan menjelajahi dunia latihan mata. Jadi, teman-teman, hingga hari ini, baik ilmu pengetahuan maupun kita semua, mata dikelilingi oleh otot-otot penggerak mata dan di dalam mata terdapat otot-otot yang mengubah kelengkungan lensa. Keduanya diperlukan dalam mekanisme pemfokusan penglihatan. Jadi, ada berbagai teori, tetapi dalam praktiknya, lihatlah, yang terjadi adalah pemfokusan penglihatan disertai dengan pergerakan mata. Artinya, otot-otot penggerak mata, beberapa orang seolah-olah sama sekali tidak terlalu memperhatikannya, meskipun ada metode pemulihan penglihatan yang sepenuhnya didasarkan pada latihan otot-otot penggerak mata, dan itu juga cukup berhasil. Dan kita akan memperhatikan keduanya, dan kita perlu mencapai sinkronisasi kerja mereka. Otot-otot penggerak mata, semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Salah satu fungsinya adalah menggerakkan mata saat kepala tetap diam. Singkatnya, ini adalah pergerakan bola mata ke berbagai arah. Karena jumlahnya beberapa, mereka terletak pada sudut yang berbeda-beda. Pergerakan bola mata praktis tidak terbatas ke arah manapun, mereka bisa bergerak ke kanan kiri, atas bawah, ke segala arah. Otot-otot yang berada di dalam mata kita, yaitu otot siliaris, memiliki beberapa arah serat. Mereka mengubah kelengkungan lensa, mengubah ketebalan lensa, dan karena itulah proses fokus terjadi pada kita. Singkatnya, karena hal itu, fokus jatuh pada retina karena lensa kita telah mengubah kelengkungannya. Otot tersebut berada di sekelilingnya memiliki beberapa arah serat. Ini adalah serat sirkular dan ini adalah serat radial, seperti ini. Dan beberapa otot membuat lensa kita menjadi lebih datar, menekannya, sementara yang lain menariknya, membuatnya sebaliknya. Otot yang menekan membuatnya lebih cembung, sedangkan yang menarik membuatnya lebih datar. Nah, itu teorinya. Yang terpenting agar secara praktis sekarang kalian semua bisa melakukannya. Sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana saya sendiri berlatih, sedang berlatih, akan terus berlatih, dan saya juga berharap kalian melakukan hal yang sama. Dan latihan-latihan inilah yang saya maksud ketika saya menyadari bahwa penglihatan saya sedikit menurun atau mulai ada sedikit gangguan. Karena kadang-kadang penglihatan mulai tergantung pada pencahayaan. Itu adalah tanda pertama bahwa kita perlu mulai memperhatikan kesehatan mata. Bagi saya pribadi, ini adalah ketergantungan pada pencahayaan. Di bawah cahaya terang, penglihatan saya lebih jelas daripada saat cahaya redup. Saat itu, saya mulai latihan lagi dan meraih hasil luar biasa. Saya harap Anda juga bisa merasakannya. Jadi, teman-teman, kita mulai dari rabun jauh, artinya kita mulai dengan meningkatkan penglihatan kita untuk melihat jauh. Untuk itu, kita akan membutuhkan tabel klasik untuk memeriksa penglihatan. Ini sangat cocok. Ini untuk mereka yang sudah bisa membaca. Untuk mereka yang misalnya masih terlalu kecil untuk mengenal huruf atau belum tahu alfabet, silakan. Ada berbagai jenis seperti ini. Berbagai bentuk lucu. Ini juga bisa digunakan. Di sini ada gambar teko, gajah, pohon cemara, bebek, pesawat, dan jamur. Anda juga bisa memakainya, efektivitasnya tidak akan berbeda. Latihan pertama ini juga bersifat diagnostik. Latihan ini akan membantu Anda memilih posisi utama untuk latihan Anda selanjutnya. Perhatikan, yang pertama ini untuk pemanasan dan nanti juga akan menjadi latihan praktis. Anda bisa melakukannya langsung dengan tabel atau bisa juga langsung di depan layar dengan melihat mata saya sekarang langsung, seperti ini.
Fokuskan pandangan pada satu titik, misalnya mata kanan, kiri, atau hidung saya. Usahakan hanya melihat satu titik. Dan sekarang, apa yang harus Anda lakukan? Putar kepala ke kiri, lalu kembali ke posisi lurus, putar kepala, kembali lurus, putar lurus. Selama melakukan ini, usahakan pandangan Anda tetap pada titik yang Anda lihat tadi. Anda boleh berkedip saat melakukannya. Lakukan gerakan ini ke satu arah, lalu ke arah lain. Gabungkan kedua titik dan gerakan ini, lalu putar ke kiri dan kanan agar gerakannya penuh. Putaran leher tidak perlu dilakukan secara maksimal, lakukan saja selama Anda masih menjaga kontak dengan titik yang Anda lihat. Jadi, tidak perlu mencoba memutar lebih jauh. Jadi, putarannya itu sangat kecil. Mata Anda hanya sampai ke batas gerakannya, tidak perlu berusaha melakukan lebih dari itu. Cukup lakukan gerakan ini tanpa tegang, ke satu arah, lalu sebaliknya. Ini gerakan pertama. Lakukan seperti ini, 10 kali pengulangan sudah cukup, 5-10 kali ke satu arah, lalu ke arah lain. Dengan cara ini, Anda melatih otot penggerak mata. Sekarang gerakan kedua, ke atas dan lurus, dan juga fokuskan pandangan Anda pada satu titik, jangan alihkan pandangan Anda. Selanjutnya, ke bawah, lurus, ke bawah, lurus. Bisa dilakukan sambil duduk, bisa juga sambil berdiri. Tapi kalau sambil berbaring, kemungkinan besar akan terasa tidak nyaman di kepala Anda. Tidak akan mudah memutarnya. Ke atas, ke bawah, gerakannya 5-10 kali seperti ini dan seperti itu, lalu 10 kali ke atas, ke bawah. Leher di sini tidak perlu terlalu tegang. Jika ada ketidaknyamanan di area leher, silakan tonton video tentang leher dan lakukan latihan untuk leher. Jadi, gerakan selanjutnya, perhatikan apa yang terjadi. Kita melakukan putaran, mata kita berada di ujung, seperti yang Anda lihat dari gerakannya. Sekarang kita fokus pada mata yang lebih dekat dengan Anda, bukan yang tertutup oleh hidung. Sekarang, dengan gerakan seperti ini, informasi yang lebih aktif masuk dari mata ini, dan kita melakukan gerakan ke bawah dan ke atas. Bisa juga dibuat lebih mudah dengan membagi gerakan jadi setengah. Angkat ke atas, turunkan, lalu turunkan ke bawah, angkat, turunkan ke bawah sampai setengah. Setelah itu, lakukan gerakan penuh. Kita juga berusaha tetap fokus pada titik yang Anda lihat. Hal ini bisa dilakukan dari sisi lain. Lakukan setengah gerakan, yaitu atas bawah, ke satu arah, lalu ke arah lain. Berikutnya, angkat ke atas. Arahkan mata ke titik terbawah rongga mata, lalu lakukan hal yang sama. Ke satu arah 5-10 kali, ke arah lain 5-10 kali, dan gerakan secara keseluruhan ke satu arah, ke arah lain, ke satu arah, ke arah lain. Ketiga atau entah keberapa, silakan hitung sendiri. Jadi, kita menundukkan kepala ke bawah. Kita tundukkan ke bawah. Mungkin di sini kurang nyaman. Saat kepala ditundukkan, agak sulit digerakkan ke satu sisi dan sisi lainnya. Nah, pilihan kedua di sini, Anda bisa mengangkat pandangan ke atas dan dalam posisi ini juga bisa menggerakkan ke satu sisi lalu ke sisi lain. Jadi, ada dua cara, putar ke kiri dan kanan. Nah, sekarang kita sudah mencoba di tepi, di batas gerakan jadinya. Jadi, apa yang sudah kita lakukan tadi? Kita tadi pertama-tama melakukan gerakan ke kanan kiri secara horizontal. Gerakan ke atas bawah kita lakukan dari titik-titik tengah, lalu kita lakukan gerakan di titik paling kiri dan paling kanan. Di sini seperti ini. Selanjutnya, kita lakukan gerakan kanan kiri di titik atas dan bawah. Jadi, semua titik sudah digerakkan. Dan ada beberapa tempat di mana gerakannya terasa lebih mudah, nyaman, dan sudah biasa. Tapi ada juga posisi di mana hampir tidak mungkin untuk menahan pandangan pada satu titik. Tapi secara pribadi bagi saya yang paling sulit dari awal adalah bagian atas ini, yaitu ketika mata berada di posisi atas.
Yang paling sulit adalah mempertahankan posisi ini, tapi dengan waktu dan latihan, perbedaannya hilang. Posisi samping juga demikian. Sekarang saya sudah tidak bisa bilang saya lupa, tapi hal ini perlu diperhatikan saat latihan. Misalnya, seperti saya, kalian mungkin memiliki posisi lebih sulit. Gerakan ini bermanfaat dilakukan di dekat cermin, kalian akan langsung sadar. Pada gerakan tertentu, kepala bisa berputar bebas, namun di posisi tertentu, kepala mulai bergerak seperti ini. Ini juga menunjukkan bahwa gerakan antara mata dan otot leher belum sinkron, jadi gerakan ini perlu mendapat perhatian lebih. Dan misalnya, posisi ini ternyata lebih buruk dibandingkan dengan posisi lainnya. Maka latihan Anda harus dilakukan dalam posisi di mana mata mengarah ke atas. Maka akan lebih nyaman jika bagannya diletakkan sedikit lebih tinggi. Dan Anda sendiri, misalnya saat duduk untuk berlatih, Anda harus melihat sedikit ke atas, seperti ini. Jadi, latihan utama Anda akan dilakukan tepat dalam posisi seperti ini. Jika Anda menyadari bahwa posisi tengah Anda kurang baik, maka Anda perlu berlatih kira-kira sejajar dengan mata. Jika Anda menyadari bahwa posisi bawah ini yang paling buruk, maka latihlah di bawah. Untuk samping, jangan disentuh dulu. Sekarang kita hanya menentukan level atas bawah saja. Misalnya, dengan posisi, Anda bahkan bisa mencoba di berbagai posisi. Jika Anda tidak melihat perbedaan, tetap bermanfaat untuk berlatih di posisi atas, tengah, dan bawah. Terutama, tapi seringkali justru mobilitas lebih buruk di posisi atas ini. Jadi paling sering memang harus begitu. Duduk, melihat ke atas, latihan. Bagi kebanyakan orang, mobilitas inilah yang justru kurang berkembang. Jadi, ini adalah tahap pertama kita, pemanasan sekaligus diagnostik. Sekarang kita akan melakukan rangkaian latihan ini. Hasilnya sangat baik. Apa bedanya latihan mobilitas klasik? Jadi, semua orang yang pernah mencoba melatih atau memperbaiki penglihatan dengan latihan pasti tahu latihan di mana kita melihat ke samping, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu bukan latihan yang terlalu baik karena gerakan mata terjadi dengan sentakan tidak sehalus jika misalnya kita memfokuskan mata dan menggerakkan kepala. Itu mirip seperti saat kita menggerakkan mata. Namun karena pada saat kita menggerakkan mata, mata kita mau tidak mau mulai memfokuskan pada objek-objek, otot siliaris kita jadi bekerja terlalu keras pada saat itu. Jika ada masalah dengan otot ini, itu tidak terlalu baik untuknya. Tapi ada pilihan untuk melakukan latihan ini dengan mata tertutup, namun kekurangannya itu tidak terlalu berpengaruh pada otot penggerak mata. Namun, otot-otot itu terasa terpisah, seperti terlalu terisolasi saat latihan ini. Meski demikian, ini lebih baik dibandingkan dengan mata terbuka. Jadi, sekarang kita lanjutkan latihan berikutnya untuk lensa mata. Lensa mata kita tumbuh seumur hidup sehingga elastisitasnya berkurang. Seiring waktu, rabun dekat pasti terjadi pada semua orang, namun saya menantang hal itu. Pernyataan dokter mata menyebutkan lensa mata terus tumbuh. Kita bisa menjaga elastisitasnya lewat latihan-latihan ini. Kita lihat saja, sekarang saya masih bisa membaca tanpa kacamata dan penglihatan saya tetap jelas, baik jauh maupun dekat. Mari kita lihat apakah bisa bertahan. Kita akan bertemu lagi sekitar 15-20 tahun ke depan. Kalian bisa cek dan bilang saya berhasil atau tidak, termasuk kalian semua. Jadi perhatikan baik-baik. Di sini kita bersama-sama melatih otot siliaris ini. Tanda-tanda pertama bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengannya adalah, ya, sudah jelas ketika melihat dari dekat tidak terlalu jelas. Itu terjadi ketika Anda melihat sesuatu dari dekat lalu mengalihkan pandangan ke kejauhan dan sedikit buram, penglihatan Anda tidak langsung fokus. Ini menunjukkan adanya spasm akomodasi, otot dan lensa mata mulai kehilangan elastisitas. Mari perlahan memulihkan elastisitas ini.
Jadi untuk itu tabel sudah disiapkan untuk Anda. Dan Anda, misalkan, pada jarak ini semua baris terlihat jelas. Dan Anda mulai sedikit menjauh menemukan jarak di mana Anda. Mulai. Nah, mari kita lakukan seperti ini saja supaya saya tidak berjalan terlalu jauh seolah-olah saya bisa melihat baris ini dengan jelas, tapi di sini sudah agak buram. Saya sudah berdiri dan menentukan jarak, misalnya mulai dengan jarak sepanjang tangan. Jika di sini Anda sudah memiliki baris-baris yang bisa Anda lihat dengan jelas dan di mana gambarnya sudah tidak terlalu bagus, Anda tetap berada pada jarak ini. Jika masih bisa melihat dengan jelas, mundurlah sedikit lagi. Nah, mundurlah lebih jauh dan misalnya sekarang sudah ada baris yang Anda lihat tidak terlalu jelas. Itu bisa berupa huruf, bisa juga berupa gambar lucu bermacam-macam. Dan Anda mulai melatihnya. Nah, ada baris yang buram. Anda mulai pilih satu atau dua huruf di sana. Itu juga tergantung pada lebar dan bidang pandang. Ngomong-ngomong, ada juga kelompok latihan untuk memperluas bidang penglihatan dan bagaimana cara memperbaiki penglihatan Anda dengan meningkatkan penglihatan primer. Itu juga ada di sana dalam rangkaian latihan. Silakan lihat. Jadi, kita sudah menemukan baris yang buram. Sekarang pilih salah satu huruf. Jika bidang penglihatan Anda luas, saat melihat satu huruf, Anda juga dapat melihat huruf di sampingnya. Misalnya, dua atau bahkan dua di setiap sisi. Ketika Anda fokus pada satu huruf, Anda melihatnya. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda mulai sedikit melangkah maju, gambarnya menjadi lebih jelas, dan ketika Anda mundur, gambarnya kembali menjadi agak buram. Pilihlah amplitudo gerakan yang pas agar tidak terlalu banyak bergerak, tapi tetap merasakan perbedaannya. Jadi, jaraknya kira-kira satu langkah. Saat Anda melangkah, kita bisa melihat lebih jelas. Melangkah mundur, gambar buram. Jelas, lalu buram. Melangkahlah pada jarak yang sesuai, pilih jarak yang pas, mendekatlah sampai Anda bisa melihat huruf ini dengan jelas. Misalnya, di sini saya kurang jelas melihat huruf M. Saya melangkah, di sini saya bisa melihatnya dengan jelas, tapi saya perhatikan pada jarak setengah langkah saya sudah bisa melihatnya. Saya berhenti pada jarak setengah langkah, saya menyesuaikan jaraknya. Di sini saya bisa melihatnya, lalu tidak bisa, lalu bisa lagi, lalu tidak bisa lagi. Dan selama hampir 1 menit, Anda melakukan gerakan ini, melangkah maju, lalu mundur lagi, melangkah maju, lalu mundur lagi. Tidak masalah kaki mana yang Anda gunakan. Lakukan dengan satu kaki, lalu lakukan gerakan ini dengan kaki satunya. Tahap berikutnya, temukan jarak di mana Anda. Ada baris jelas dan baris buram. Mulailah memusatkan pandangan Anda pada huruf yang buram. Dan mulailah melakukan gerakan memutar seperti yang sudah kita lakukan pada latihan sebelumnya. Ke kanan kiri, atas bawah. 10, 15, 20 gerakan. Setelah 1 atau 2 menit, Anda akan menyadari gambarnya jadi lebih jelas. Di sini, jika jaraknya memungkinkan, Anda bisa melangkah lebih jauh jika Anda sedang bekerja dengan baris-baris bawah. Jika jarak ruangan tidak memungkinkan, maka alihkan pandangan Anda ke baris yang lebih bawah saja. Lakukan hal yang sama dan teruskan gerakan ini. Jika Anda menyadari gerakannya lebih baik di beberapa posisi dan lebih buruk di posisi lain, Anda tetap bisa memanfaatkannya. Jadi, misalnya jika Anda menyadari bahwa pada posisi atas, pada latihan pertama tadi gerakannya terasa kaku dan kurang terkoordinasi.
Anda bisa menggantungkan bagan di atas, berjalan sambil melihat ke atas dan bawah tanpa mengangkat kepala. Pastikan kepala tetap lurus, hanya pandangan yang naik seperti ini. Atau lakukan di kursi, tapi di kursi Anda hanya bisa berputar, tidak bisa melakukan gerakan naik turun. Sama saja ya, lalu Anda lanjutkan dengan memiringkan kepala, lihat huruf Anda yang buram itu. Miring ke satu sisi, lalu ke sisi lain. Akan ada posisi-posisi yang tidak nyaman, Anda akan menyadarinya. Di posisi itu, berhentilah sedikit lebih lama. Lama-kelamaan, Anda akan bisa melakukannya semakin rendah. Latihan untuk mereka yang sulit melihat dari dekat, sangat mirip, prinsipnya sama. Namun, semuanya harus dilakukan dari jarak dekat. Anda dapat memakai bagan mata, juga ponsel pribadi dalam aktivitas sehari-hari. Di sini lebih nyaman jika pakai bagan Anda bisa mendekat atau menjauh, tapi jangkauannya tidak terlalu besar. Jadi, Anda lakukan ke sini, lalu ke sini, dan terutama saat melakukan latihan. Dari rabun dekat, sebab kita sering membaca seperti ini. Di sini, lihat. Otot kita terbiasa bekerja dalam posisi tertentu sehingga bisa terjadi kejang otot. Ketidakseimbangan otot ini terjadi akibat posisi mata melihat ke bawah yang terus-menerus. Kurangnya beban terjadi saat mata melihat ke atas sehingga latihan di posisi ini sangat bermanfaat. Jadi, dari latihan seperti ini, Anda akan menyadari bahwa bahkan bagian yang sebelumnya tegang pun akan menjadi rileks. Karena otot yang sudah lama tidak bekerja, jika kita beri beban, darah akan mengalir ke sana dan menjadi baik. Sedangkan otot yang sebelumnya tegang akan menjadi rileks. Ada satu lagi keistimewaan latihan ini. Saat beraktivitas jarak dekat, sebaiknya pencahayaan bagus agar latihan lebih optimal. Kalau kamu melakukannya di ponsel, pencahayaannya sudah bagus, namun sebaiknya lingkungan sekitarmu juga terang. Tapi kalau kamu melakukannya, misalnya dengan bagan, sebaiknya tempelkan di jendela seperti ini pada siang hari. Ini khusus untuk latihan jarak dekat. Nah, kalau kamu berlatih sedikit dari kejauhan, disinilah bagian yang paling menarik. Pencahayaan terang justru tidak diperlukan. Ketika saya berlatih, saya menyadari efek seperti ini. Jika kamu berlatih dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang dan belajar untuk melihat. Misalnya, dalam pencahayaan yang redup, kamu bisa melihat baris ini dan dengan pencahayaan yang baik dan jelas, kamu akan dengan mudah melihat yang ini. Jadi, ini juga bisa digunakan dalam latihanmu. Jadi, teman-teman, saya tidak sempat menceritakan semuanya kepada kalian, tapi apa yang sudah saya tunjukkan sekarang saja sudah memberikan hasil yang sangat baik. Apa yang bisa saya katakan? Coba lalu beritahu saya hasilnya. Sampai jumpa di acara berikutnya.